Nama aku adalah Hafrizal H. Dan aku mahasiswa STAI Anatwa Kuala Tungkal. Dan aku di kelas PAI 5A. Alamat aku di Riau. Kalian kalau tidak tahu Riau, ini petanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hafrizal H. Dan saya mahasiswa STAI Anatwa Kuala Tungkal. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan agama Islam. Sebelum itu, saya membahas tentang perbandingan negara mana. Ya, seperti Anda lihat, saya akan menjelaskan tentang negara anime, pendidikan negara anime. Sebelum itu, kita cek apakah negara anime itu. Oke Google, jelaskan negara anime. Ya, seperti kita baca sama-sama tadi, negara anime adalah negara Jepang. Dan kita akan menanyakan ke orang-orang sekitar, bagaimana menurut mereka negara Jepang itu tersebut. Negara Jepang negara yang maju. Negara maju? Itulah pendapat orang-orang. Sebelum aku menjelaskan tentang pendidikan Jepang, ada baiknya kita akan mendengarkan sebuah lagu dahulu. こんなにもそばにいるのに僕の思い届かなくて時計の管理は巻き戻せない共に見たあの景色を忘れてしまわないように記憶のパズルを集めて透明な君の瞳映る姿あの頃の僕じゃないけれどのように巡る世界で変わらない想いを君にエバラシュラ今まだ言えないけれど君だけを愛してる一度だけ願いが叶うなら帰りたい君の隣にエバラシュラ全ての謎を解き明かしたItulah lagu tadi yang kita dengarkan, semoga terhibur. Dan aku akan membandingkan siswa Jepang dan siswa Indonesia. Dari mereka pergi sekolah, dari kurikulum, dari dia nongkrong. Baiklah, kita simak sama-sama. Itulah gaya tongkrongan orang Indonesia. Kita cek lagi gaya tongkrongan di Jepang seperti apa. Inilah yang kita lihat. Asal anak-anak Jepang ngumpul, tidak main Android satu sama lain. Mereka bersama-sama berbagi cerita dan berbagi makanan, atau kita sebut memasak makanan. Dan aku sekarang membandingkan gaya pergi anak sekolahan Jepang dengan anak sekolah Indonesia. Dan aku akan memperlihatkan bagaimana orang Indonesia pergi sekolah anak-anaknya. Bukan anak SMA dan anak SMP saja, anak SD di Indonesia pun sudah memakai alat kendaraan bermotor berkendara dua. Kamu pandai main motor dari kelas berapa? Kita lihat anak kelas SD sekarang sudah pandai memainkan motor. Di tahun 2000-an, anak-anak banyak memakai sepeda untuk berangkat sekolah. Tetapi di zaman modern sekarang, anak-anak sudah memakai kendaraan bermotor.
Ya, seperti kita lihat tadi, itulah anak Indonesia cara dia pergi sekolah dan pulang sekolah. Sekarang aku akan memperlihatkan bagaimana penduduk Jepang pergi sekolah seperti apa anak-anaknya. Karena Jepang terkenal pembuat motor. Kita lihat bagaimana Jepang pergi sekolah seperti apa. Aku gawene tugas kaya ibite kae nganggo selempang kuning. Namanya tugasnya wis rampung nganggo selempang kuning. Spaghetti ya. Spaghetti. Cepet. Ya saya Mas. Itulah perbandingan antara siswa Jepang dan siswa Indonesia di saat pergi sekolah. Dan aku sekarang akan membandingkan bagaimana seragam Jepang dan seragam Indonesia di saat sekolah. Kita sama-sama tahu bagaimana seragam sekolah Indonesia, dan sekarang aku akan memperlihatkan seragam sekolah Jepang seperti apa. Dan sekarang kita akan masuk kurikulum pendidikan Jepang dan pendidikan Indonesia. Pendidikan Jepang kurikulumnya, sistem pendidikannya. Kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Perubahan tersebut mau tidak mau membawa dampak perubahan permintaan kualifikasi dan kompetensi pendidik di Jepang. Taman kanak-kanak atau TK. Level pendidikan taman kanak-kanak atau TK di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Karena itu, pendidikan di level TK bukanlah pengajaran, tetapi lebih tepat disebut pendidikan. Kurikulum TK di Jepang tidak membebani anak karena anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum di Indonesia telah berorientasi pada pengembangan intelektual anak. Sekolah dasar atau SD. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar atau SD, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari tingkat TK yang lebih
memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tersebut, tetapi diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Dan pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama. Selain murid disibukkan dengan pendidikan akademik, pendidikan bersifat estetik berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan 2. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik kelas 2, demikian seterusnya. Sekolah menengah pertama atau sering kita sebut SMP, kurikulum menitikberatkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS, sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris, Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat pilihan bagi murid. Pelajaran bahasa Inggris baru dijadikan pelajaran wajib di level SMP pada kurikulum 2002. Adanya mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, IPS, matematika, IPA, musik, art, pendidikan jasmani, keterampilan, dan bahasa asing merupakan pembeda khas antar kurikulum pendidikan SMP di Jepang dan Indonesia. Selain pendidikan utama di Jepang, juga dilengkapi dengan pendidikan ekstrakurikuler seperti di Indonesia. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun. Seperti halnya Indonesia, wajib belajar di Jepang terdiri dari SD, SMP. Namun lain dengan Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus bersekolah anaknya. Sekolah menengah atas atau disebut SMA. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleks pelajaran yang diajarkan. Contohnya pelajaran Jepang yang mulai dikelompokkan menjadi literatur klasik dan modern. Penjurusan dilakukan di kelas 3. Jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya sosial. Tetapi seiring berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyak lulusan SMA yang memilih akademi yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosial. Setiap siswa dituntut disiplin, menghargai waktu, dan etos kerja. Dan pengembangan bertanggung jawab meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Itulah dari penjelasan aku tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.